Saudara, hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar mendengar suara Tuhan. Mungkin banyak orang berkata, Bu, itu tema yang biasa. Tetapi inilah kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci ketenangan, kunci segalanya. Saudara, pada waktu kita belajar mendengar suara Tuhan, maka kita belajar juga sebenarnya melakukan hal-hal yang ajaib. Mari kita teruskan. Saudara, yang pertama, Yohanes 10 terus. Ya, domba-domba itu mengikuti gembala itu karena mereka mengenal suaranya. Saudara, kalau kita tanya misalnya, suara Bu Iin seperti apa? Kita susah. Ya, berat-berat gitu ya, getar-getar. Tapi kalau saudara kenal saya, saudara telepon saya, saudara pasti tahu, oh ini suara Bu Iin, betul kan? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ada di supermarket, saudara. Saudara, dan begitu saya ada di supermarket, saya pesan makanan di restoran. Saudara, dan keluarnya banyak sekali. Saudara, keluarnya nggak seperti yang saya pesan. Jadi saya bilang sama orangnya, tolong, saya mau bicara. Ini nggak keluar seperti yang saya pesan. Saudara, dan begitu saya ngomong begitu, datanglah orang keluar dan bilang begini, Bu Iin kan? Saya bilang, loh kenapa? Dari suaranya saya tahu. Dan ternyata yang punya restoran itu anak Tuhan, saudara. Jadi selain apa yang saya pesan, dia tambahin segala macam. Saudara, dia tambah udang, dia tambah sapi, dia tambah apa saja, saudara ya. Dan dia bilang, makan Bu, saya selama ini mendengarkan Ibu ya, lewat kaset khotbah, lewat YouTube, lewat segalanya. Dan begitu tadi Ibu pesan, saya langsung tahu Ibu Iin. Jadi saya keluarkan semua yang paling enak di restoran ini. Saudara bayangin ya, gak pernah ketemu saya. Saya gak pernah ketemu dia. Tetapi dari suaranya dia mengenal. Saudara, nah kita dengan Tuhan harus seperti itu. Saudara berkata, Bu, seperti apa nanti? Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Tapi saya mau ingatkan saudara. Kapan saudara dijamah Tuhan pertama kali? Pada waktu saudara dijamah Tuhan, setiap orang beda-beda. Saudara, ada yang pada waktu dijamah Tuhan nangis terus. Perasaan itu harus tidak boleh saudara lupa. Karena itu akan jadi ciri. Setiap kali Tuhan menjamah saudara, saudara akan ada rasa yang lain, bergetar dan air mata. Saudara, tetapi ada yang pada waktu dijamah Tuhan goyang. Saudara ya, ada yang goyang. Saudara, ada yang seperti itu. Saudara, nah itu harus menjadi ciri. Nanti Tuhan bicara lewat yang lain, tapi saudara akan tahu. Ada saat-saat tertentu saudara bergoyang lagi dan saudara tahu ini Tuhan. Nah, saudara, saya punya seorang teman. Saudara, pada waktu awal dia terima baptisan Roh Kudus. Saudara, mulutnya itu nggak bisa berhenti, gitu saudara ya. Dan kemudian dia keluar berbahasa roh. Saudara, kalau hari-hari biasa dia berbahasa roh nggak begitu lagi. Tapi pada saat dia mulai di dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba dia mulai bergetar. Dia tahu, saudara, hari itu Roh Kudus mulai mendekat dan menyapa dia dengan kuat. Setiap orang berbeda. Saudara, dalam hidup saya punya 4 tanda. Saudara, dan 4 tanda itu sampai hari ini, dari zaman pertama kali ya, saya dengar suara Tuhan sampai hari ini. Dan itu tetap ada, saudara. Saudara, yang pertama, saudara nangis. Saya kalau dengar Tuhan, dan itu mulai mau lewat hambanya, lewat langsung, lewat firman. Kalau saya tiba-tiba nangis, bukan nangis karena sedih. Tapi saya tiba-tiba nangis, saya tahu itu Tuhan. Gak ada dan gak gampang buat saya nangis, saudara. Tapi cukup satu kata dari Tuhan. Saya tahu, saya gak bisa menahan air mata. Saudara, yang kedua, saya tahu getar di sini. Loh, saya ini setiap hari belajar firman. Tetapi gak semua dan gak setiap hari ada yang getar di sini. Tapi kalau itu getar di sini, saya tahu itu firman khusus buat saya. Saudara, yang ketiga mungkin agak
jarang orang mengalami. Saudara, saya pernah mencium baunya Tuhan. Saudara, dalam hadirat Tuhan yang sangat ajaib, saya mencium bau mawar yang sangat lembut, bercampur dengan bau rumput kalau kena hujan. Saudara, dan hari itu saya tahu Tuhan, saya gemetar, saya dilanda dengan cintanya. Sejak hari itu, kalau hadirat Tuhan sangat kuat, dan saya mulai mencium bau mawar itu, saya tahu itu Tuhan datang buat saya. Kalau saudara bilang, Bu, apakah semua baunya seperti itu? Enggak. Setiap orang Tuhan bisa menyatakan dirinya secara berbeda. Tapi itu adalah saya dengan Tuhan. Saudara yang keempat, saudara ini juga sering sekali. Kalau saudara hadirat Roh Kudus kuat sekali, saya seperti mengalami tetes-tetes air di kepala saya. Seperti embun, seperti yang Daud rasakan. Saudara, itu tiba-tiba rasanya kayak ada yang netes saja, tes. Padahal kalau dilihat gini nggak ada, saudara. Saudara, dan saya tahu itu Tuhan. Nah, jangan berkata, Bu, saya sama. Enggak. Sekali lagi, setiap orang berbeda. Tapi kenali saat Tuhan menjamah saudara. Pegang itu, karena itu akan menjadi tuntunan dan tanda. Saudara, kita teruskan. Saudara, dikatakan di dalam Yesaya 50, dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar. Jadi kita itu bisa mempertajam, bisa jadi tumpul. Orang bisa makin peka jadi seperti nabi. Orang bisa jadi gak dengar apa-apa. Saudara, kalau saudara mau mempertajam, gak ada lagi. Caranya apa? Bangun pagi dan berdoa. Amin. Saudara, sudah syaratnya begini. Setiap pagi ia mempertajam telingaku. Jadi gak bisa saudara bilang gini, Bu, saya tuker ya Bu. Ya, siang-siang kalau nganggur boleh. Ya, tapi usahakan bangun pagi. Karena itu akan bikin kita makin tajam. Saudara, sama-sama penglihatan. Salah satu dari suara Tuhan adalah penglihatan, saudara. Saudara, penglihatan itu ada 4 level. Jadi kalau bilang mempertajam, maka saudara akan sampai terus dan terus sampai level yang keempat. Saudara, yang pertama penglihatan yang pertama adalah di otak kita. Jadi sebenarnya saudara tidak lihat. Tapi seperti terbayang di otak kita. Saudara, itu level pertama. Level yang kedua, saudara akan melihat tapi hitam putih. Ya, seperti film kuno, saudara. Seperti potret. Dan itulah yang kedua. Taraf yang ketiga, saudara sudah melihatnya seperti saudara lihat film sekarang. Dan ada ceritanya jelas, saudara bilang, oh ya. Tapi yang keempat, seperti saudara di dalamnya. 3 dimensi. Seperti saudara tahu ada orang. Dan itu penglihatan. Ya. Dan saudara, setiap kita berkata, Bu, saya belum pernah. Gak apa-apa. Kalau saudara dipertajam setiap pagi, nanti saudara akan sampai ke sana. Amin. Saya mulai juga dari pertama, bayangan. Sampai beberapa kali saya sudah mengalami. Di mana saya sangat real merasakan. Tapi sekali lagi, ayo lewati bersama Tuhan. Nah, kita teruskan. Saudara, kita teruskan karena waktu dipercepat. Saudara, Pengkhotbah 4 ayat 17b. Tolong di next. Sampai Pengkhotbah 4 ya, ayat 17b. Terima kasih. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Saudara, ada banyak orang lebih suka gini, pokoknya saya udah kasih persembahan, ya, pokoknya saya sudah melayani. Padahal Tuhan bilang enak, mendengar lebih baik daripada korban. Saudara, ada banyak orang tidak mengerti ini. Padahal dalam sehari-hari kita mengalami. Saya punya seorang pembantu dulu. Saudara, ini baik suka memberi korban.
tapi selalu bikin saya kesel. Salah satunya dia memang sudah tua, saya panggil Mak. Mak, hari ini nggak usah masak ya. Saya bilang ya, hari ini ya Mak beres-beres aja di rumah. Saudara, saya berangkat pelayanan, pulang saudara. Saya lihat rumah berantakan. Saudara, dia buka kulkas, dia lihat udang, dia lihat ayam, berinisiatiflah dia. Saudara, dia masak saudara segala sesuatu. Dan dia gak beresin rumah saudara. Saudara, pada waktu pulang dia bilang begini. Nih, ya dia panggil saya, Neng, liatin saya masakin ini. Saya bilang, ya saya udah belanja. Saudara, saya pergi, saya belanja makan macam-macam. Karena hari itu mau ada tamu. Yang saya butuh adalah rumah bersih, bukan rumah berantakan. Saudara, saudara, walaupun dia berkorban melayani, masak buat saya, ngasih persembahan makanan, bukan bikin saya senang, bikin saya apa? Jengkel. Nah, kita sama Tuhan sering begitu. Saudara, Tuhan minta kita duduk diam, kita pergi. Tuhan minta kita pergi, kita duduk diam. Ya Tuhannya jengkel, saudara ya. Saudara, saya berdoa supaya kita ini belajar untuk dengar-dengaran. Ya, kalau saudara dengar-dengaran, maka semuanya akan sangat ajaib. Nah, saudara, kita teruskan. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, salah satu penghalang orang tidak bisa mendengar suara Tuhan adalah tidak pernah menjadi apa? Tenang. Saudara, ini mungkin duduk seperti ini ya. Yang tenang mungkin cuma 4-5 orang. Yang lain mungkin gini, aduh Ibu Iin gak datang-datang, saya udah lapar. Ya, itu gak tenang. Saudara, yang satu lagi bilang, anak saya kemana ya? Ini kok gak pulang-pulang ya? Belum ada yang jemput, itu gak tenang. Saudara, nanti yang satu lagi benci sama suami. Aduh, suami saya ya nyakitin Bu, pergi nyeleweng, itu gak tenang. Dan selama itu ada, kita gak bisa. Saudara, bukan berarti saya selalu tenang. Enggak, saya harus menenangkan diri. Setiap kali harus gini, diam. Karena kalau enggak apa, pikirannya jalan terus. Saudara, boleh duduk saya di hadapan Tuhan. Tapi gak bisa, pikirannya jalan terus. Saudara, dan itu penghalang terbanyak. Mendengar suara Tuhan. Karena itu setiap kali saudara mengalami itu, saudara harus belajar, Tuhan, aku mau tenang. Saudara bisa mulai nyanyi keras-keras. Karena itu menenangkan pikiran kita. Atau saudara mulai bersyukur. Supaya itu menenangkan pikiran kita. Tapi jadilah tenang. Supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Amin. Nah, saudara, sekarang kita akan langsung masuk. Teruskan ya Pak. Langsung dipindah. Kita langsung yang pertama. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Saudara, Tuhan di dalam Ayub dikatakan terus sampai yang pertama. Saudara, Ayub berkata Tuhan itu bicara dengan berbagai cara. Nah, tapi kita mulai masuk sekarang yang pertama. Saudara, yang pertama melalui nabi. Hari itu ya, saudara Daud datang dan didatangi oleh seorang nabi namanya Nabi Nathan. Bilang, Daud, kamu berdosa. Ya, saudara, bisa saja seorang nabi. Nah, saudara bilang gini, Bu, bukannya nabi ada 3 macam. Ada nabi dari dirinya sendiri. Ada nabi dari setan. Ada nabi dari Tuhan. Saudara bilang, bagaimana saya bisa bedain? Gampang. Balik lagi yang pertama. Apa yang saudara pernah rasakan pada waktu di jamaah Tuhan, maka itulah tandanya. Saudara, di tempat kami sering sekali datang nabi. Saudara sering sekali datang nabi. Saudara, gayanya macam-macam. Ada nabi yang gayanya sangat serius. Ada yang nabi ya sebenarnya bukan gaya saya. Bayangin saudara ya, datang dia sudah gini. Wah, atau sudah goyang kiri kanan saudara ya. Saya bilang gini, wala yang begini ini bukan gaya saya ini saudara. Saudara, ada satu lagi nabi yang sukanya nyeleneh saudara.
Saudara kalau ngomong itu nggak bilang begini, saya bernubuat. Enggak saudara. Nyindir kemana-mana saudara ya. Saudara tapi nabi. Nah saudara saya belajar. Saya belajar bagaimana saya tahu yang ini Tuhan. Sekali lagi. Pada waktu saya kena tadi 4 hal kalau dalam hidup saya. Ini salah satunya saudara. Hari itu saudara datanglah nabi yang goyang-goyang. Gedek-gedek saudara ya. Goyang semuanya. Begitu dia lihat saya, dia bilang begini. Kamu itu Yerusalem baru, orang luar negeri. Hari itu saya nggak ngerti artinya Yerusalem. Hari itu saya nggak ngerti saudara. Artinya apa Yerusalem baru. Saya nggak ngerti. Tapi begitu dia bilang kamu adalah Yerusalem baru. Seperti itu, begitu ya saudara ya. Saya nggak bisa bohongin, saya nangis. Saudara tanya, Bu nangis kenapa? Nggak tahu. Walaupun setelah pulang, saya pelajari tentang Yerusalem baru. Saya tambah nangis, saudara ya. Karena saya ngerti artinya dalamnya, saudara. Tapi waktu itu saya nggak tahu. Nggak ngerti apa artinya Yerusalem baru. Nggak ngerti sama sekali. Tapi begitu dia ngomong, kamu Yerusalem baru. Saya nangis. Saudara, kemarin selesai acara. Saudara Seninnya saya sengaja panggil hamba Tuhan. Karena saya tahu saudara. Saya pasti capek. Saya nggak mau ada saya yang bawakan firman. Karena saya nggak mau kalau saya capek. Saya membawakan firman. Nanti tidak akan maksimal. Jadi saya sengaja panggil hamba Tuhan. Nah ini hamba Tuhan naik. Ini dari Malaysia. Nabi. Istilah saya ya. Sinis saudara. Orangnya sukanya nyindir terus saudara ya. Tapi saudara. Saya tahu. Dia baru naik loh saudara, dia ngomong begini. Apa sih yang kalian buat? Gitu ya. Kami bilang kami punya acara. Kalian ini di roh capeknya minta ampun. Tapi Tuhan sedang naikkan kalian 7 kali lipat. Saudara dan dia bilang, jangan pusing sama yang di luar. Nah ya, selalu kalau Tuhan bekerja, iblis juga pasti bekerja. Terus dia ngomong begini sama saya di depan publik. Memangnya kamu gak kenal caranya iblis. Sampai lu pikirin. Gituin saudara saya ya. Saudara, dia gak bilang Tuhan berkata. Enggak. Dia enggak bilang saudara. Tuhan menguatkanmu. Enggak. Saudara dia bilangnya begitu. Memangnya kamu gak kenal caranya iblis. Sampai yang di luar lu pikirin. Saudara, tapi pada waktu dia ngomong. Saudara di dalam ini saya tahu getar. Saya bilang ini, saya tahu. Ini Tuhan. Dia bahkan gak tahu apa-apa. Saudara. Saudara, setiap kali ya, kita ini mengenali tanda khusus Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara, engkau bisa bedakan. Suara orang, suara manusia, suara nabi, suara keramaian. Saudara bisa bedakan. Mana Tuhan, mana bukan. Saudara dan saya bersyukur. Saudara, ada banyak orang yang selalu bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara berkata, Bu, saya belum bisa. Mari latih. Mari bangun pagi pertajam. Ya. Saudara, sebenarnya saya tulis di sini 30 cara Tuhan. Tapi saudara nanti bisa pelajari, kalau mau bahannya saudara bisa minta ya. Saya free saja, nggak mungkin kita bahas semua 30, nanti saudara enggak pulang. Saudara kita bahas mungkin 10 atau 12 saja. Tetapi saya berdoa ini akan menjadi keajaiban dalam hidupmu. Kalau saudara mendengar suara Tuhan. Teruskan ya, yang kedua saudara, yang kedua ya. Yang kedua adalah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Tapi sekali lagi, saudara, firman Tuhannya banyak. Yang mana yang Tuhan? Betul kan? Saudara belajar untuk seperti lagi, balik lagi yang pertama. Saya seringkali baca firman Tuhan, setiap hari saya baca. Saudara, kadang-kadang saya baca bisa berfatsal-fatsal kalau saya sedang ada waktu. Tapi selama itu logos, selama itu akan menjadi pengetahuan buat saya. Tapi nanti tiba-tiba saudara,
Dari semua firman yang berlembar-lembar yang saya baca, tiba-tiba membuat saya nangis. Padahal saya nggak tahu artinya apa. Saudara ya, seringkali saya mesti baca lagi dari The Message dan sebagainya. Saudara, tapi saudara saya tiba-tiba cek. Waduh, hati saya langsung nangis. Saya tahu ini Tuhan. Dan itu dari logos berubah menjadi rema. Amin. Saudara kenali itu. Setiap pagi saudara saya bilang, Tuhan saya butuh rema. Dan setiap pagi ada rema Tuhan. Ya, saudara itu membuat saya tenang. Saudara tadi pagi saya baca banyak. Tapi tiba-tiba ada satu ayat yang muncul saudara. Dan berkata, ini aku yang membuat keadilan kepadamu. Saudara, dan tiba-tiba itu muncul. Cek. Saudara, saya sih pengennya ya yang lain. Pengennya misalnya ayatnya, engkau lebih dari pemenang. Atau ayatnya, aku memberi upah hadiah kepadamu. Ya pengennya sih begitu. Saya baca semua nggak muncul-muncul. Saudara ya, dan saya baca yang bagus-bagus. Saya baca, nggak keluar apa-apa saudara. Tiba-tiba pada waktu muncul saudara satu ayat. Aku Tuhan yang memberi keadilan. Saudara, saya tahu itu Tuhan. Kenapa? Saya tiba-tiba menitikkan air mata. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini ayat buat pagi ini. Setiap kita saudara, setiap kita kenali caramu bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang banyakan. Kalau orang Jawa bilangnya ombyoan, saudara ya. Saudara, Tuhan bukan Tuhan buat semua cuma begini. Tuhan mau sangat pribadi dengan kita. Saudara, Tuhan mau bicara soal suamimu, soal hatimu, soal liburan, soal masak. Saudara, Tuhan mau bicara. Tapi kenali Tuhan, kenali Tuhan. Maka saudara akan sangat terkagum-kagum dengan Tuhan. Sangat. Ya. Saudara, waktu itu saya, simpel-simpel lah saudara. Saya sedang jalan, terus lihat jeruk mandarin. Banyak sekali. Saudara, dan kemudian saya beli. Saya sudah mau beli. Saya mikir gini, wah jeruk mandarin itu kesukaan suami saya. Jadi saya mau beli sekalian satu dus. Saya sudah mau beli loh. Ada orang di samping saya. Nggak ngomong ke saya, nggak kenal sama saya. Orangnya ngomong begini, jangan-jangan di rumah ada. Saudara ya, dia ngomong sama temennya. Tapi begitu suara itu ngomong, jelang. Saudara, di sini getar. Saya langsung bilang, nggak jadi mas, nggak jadi beli. Ya, saya beli mangga aja. Ya. Saya tahu saudara, ini orang nggak ngomong ke saya. Tapi suara ini dipakai Tuhan. Why? Hati saya bergetar. Dan saya tahu itu Tuhan. Ya. Saudara, dan saya bilang, nggak ada, udah pulang. Benar saudara, sampai rumah. Baru buka pintu, saudara, anak saya bilang, mah dapat kiriman jeruk tuh 2 dus. Ya. Saudara, untung. Kalau saya beli, aduh, ya pasti harus saya bagikan hari itu juga. Karena berlebihan. Saudara, sekali lagi, Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Tapi sekali lagi kenali suara Tuhanmu. Oke? Saudara, dan kemudian kita lanjutkan. Saudara, dikatakan bahwa Yuan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, kadang-kadang saudara baca ayat. Tiba-tiba saudara bilang ini, wih ajaib ya. Ini maksudnya begini, ini begini, ini begini. Tapi kadang-kadang saudara baca biasa aja. Betul kan? Saudara, nah kalau ada pewahyuan, Tuhan bicara. Itu Tuhan. Mungkin saudara sudah baca tentang istilahnya saudara. Tentang perjamuan Kana bertahun-tahun. Saudara dengar ceritanya. Dialah tanda awal, itu biasanya buat khotbah nikah. Tapi kalau tiba-tiba saudara baca dan tiba-tiba saudara bilang begini. Aku harus rendah hati. Waduh, maafkan saya Bu. Saya tidak mencopot loh ya Bu. Ini di mimbar copot sendiri. Maafkan saya. Kenapa pas saya pas copot ya?
Ya, saya harap menempel. Nah, saudara, seringkali saudara tiba-tiba mungkin saudara sudah baca. Tapi tiba-tiba hari itu saudara baca dan saudara berkata, Tuhan, saya tahu itu dari pembasuhan kaki. Jadi saya tahu saya harus rendah hati. Nah itu Tuhan. Jangan pikir itu saudara tahu sendiri. Itu Tuhan. Seorang teman dia berantem sama suaminya. Wah sudah sampai mau bercerai lah. Panas sekali. Saudara, dan hari itu dia tiba-tiba membaca tentang perjamuan di Kana. Saudara, dia membaca bahwa air itu adalah air pembasuhan kaki. Saudara, dan kemudian gak ada yang pernah nerangin itu. Saudara, tapi dia tiba-tiba bilang begini, terima kasih Tuhan. Aku tidak boleh lawan suamiku dengan kebenaran. Aku gak bisa lawan suamiku dengan firman. Aku gak bisa lawan suamiku dengan ngotot mauku. Aku ngerti kok Tuhan. Aku mesti membasuh kakinya. Saudara, dan kemudian dia langsung tulis, saya minta maaf ya. Pokoknya saya yang salah. Suaminya cuma, Nah ya, saudara pulang, dia langsung masakin. Dia bilang gini, Pak, saya pijetin ya, yang saya pijetin ya, disemplak Mas Yan. Tapi dia ingat pembasuhan kaki ya. Saudara, kemudian saudara, suaminya disediain saudara, susu, kopi, minumannya gak diminum. Dia ingat pembasuhan kaki. Cuma pakai saudara pewahyuan. Dalam 3 bulan suaminya balik, keluarganya balik, semua jadi indah. Saudara, dan saudara dia bilang, Bu, pokoknya 3 bulan itu ya, suami saya marah. Saya ingat pembasuhan kaki ya. Padahal kalau sudah tanya artinya apa, yang nggak tahu, pokoknya itu yang dia dapat pewahyuan ya. Dia bilang suaminya ngajak bercerai, saya minta maaf sampai nangis. Pembasuhan kaki katanya ya. Padahal ini istrinya yang kerja saudara. Padahal ini saudara istrinya yang benar. Saudara suaminya yang selingkuh. Saudara, tapi pada hari itu rema yang dia dapat adalah apa? Pembasuhan kaki. Pewahyuan yang dia dapat pembasuhan kaki. Saudara, apapun kesalahan suaminya, saudara, dia cuma bilang, ya saya yang salah. Ya saya yang salah. Saudara, dan mungkin berkata gini, Bu, kalau kita terapkan, belum tentu jadi. Bisa jadi ngelunjak malahan, saudara ya. Saudara, karena suara Tuhan adalah khusus pewahyuan untuk wanita ini, untuk keluarga ini. Sekali lagi, kenali Tuhan. Maka saudara akan melihat jalan keluar yang sangat ajaib. Ya. Jalan keluar yang luar biasa. Kita teruskan. Saudara, kita teruskan adalah hati nurani. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, pernah nggak di dalam saudara ini nggak A nggak B, tiba-tiba muncul ya, beliin makanan. Itu misalnya ya si A saudara, atau saudara lihat orang dan Tuhan bilang kasihani ya, itu Tuhan. Jangan pernah abaikan. Itu Tuhan. Sudah ada sesuatu cerita kesaksian yang menyedihkan. Hari itu saudara, mereka ada kebaktian malam. Selesai jam 9. Terus beres-beres semuanya, capek jam 10. Waktu dia keluar, jadi keluar dari gang, keluar dari gereja saudara ya. Keluar dari halaman gereja, ada seorang pria saudara. Duduk di trotoar. Dan perempuan ini di hatinya bilang, deketin, doakan, kasih dia makan. Saudara, tapi dia abaikan. Dia bilang, Tuhan udah malam capek. Ya. Jangan pernah mikir itu saudara, cuma sekedar feeling, enggak. Itu Tuhan. Saudara, dan akhirnya dia biarkan dia pulang. Besok paginya heboh saudara. Di pinggir jalan kedapatan seorang pria meninggal dunia. Karena kelaparan dan juga karena saudara kedinginan. Saudara, dia nangis.
Tuhan bilang kalau malam itu nak, kamu ajak dia makan, kamu kasih dia selimut, kamu ajak terima Yesus, ceritanya akan berbeda. Saudara, seringkali kita enggak mendengar Tuhan. Saudara, dan pada waktu kita tidak mendengar Tuhan, akan jadi sesuatu yang negatif. Saudara, sebaliknya, hari itu saudara saya dapat kiriman, saudara, cheesecake besar dari restoran, dari hotel sangat terkenal. Saudara, saya ini kalau ada makanan enak selalu tergoda langsung menikmati. Karena menurut saya begini, kalau makanan ditunda besok rasanya berubah. Saudara, jadi kalau saya ini orangnya langsung menikmati, lain sama ibu saya. Saya bertolak belakang sama ibu saya. Ibu saya selalu, saudara, disimpan. Kemudian yang lama keluar kalau yang baru datang. Saudara, saudara, itu ibu saya. Ibu saya pernah mengalami trauma, ibu saya yatim piatu. Dan ibu saya pernah mengalami G30S yang sangat-sangat miskin. Sehingga itu sudah jadi pola dalam hidupnya. Saudara, setiap kali ada makanan masuk di lemari es, yang lama baru keluar. Kalau yang baru belum datang, yang lama tidak keluar, saudara ya. Nah, saudara, saya sebaliknya, karena saya tidak pernah menderita sampai nggak ada makan. Saya selalu bilang sama mama saya, "Ma, jangan dimasukin kulkas, rasa berubah. Ayolah kita nikmati pas baru. Kemudian setelah itu kita bagi, ya. Jadi kita dapat selalu yang terenak." Ya, tapi mami saya nggak pernah dengar. Saudara, dan gak apa-apalah, setiap orang punya cara, karena setiap orang punya pengalaman. Nah, hari itu saya langsung begitu datang nih dari saudara, orang di meja langsung ngambil pisau, langsung udah otomatis itu saudara. Tapi begitu baru begini, di hati ini bilang, gendut, sudah. Saya gitu, saya bilang, udahlah. Terus muncul lagi, temenmu si A itu suka cheesecake. Itu muncul di hati nurani. Saudara, ya sudah, saya tutup. Karena di rumah itu yang suka cheesecake paling banyak saya. Ya, anak-anak saya, suami saya cuma suka dikit-dikit, saudara ya. Tapi ini yang suka saya. Jadi, saudara, saya tutup, saya kirim. Saudara, begitu dikirim, saudara, sebentar lagi dia telepon nangis. Saya pikir apa yang salah saya? Dan dia bilang, saya ini sudah 3 tahun gak pernah makan yang enak karena saya bangkrut. Saya habis-habisan sampai ludes. Jangankan makan roti yang kayak begini dari hotel, nasi padang aja gua gak berani beli. Saya masak sendiri, cari yang murah. Terus tadi pagi saya baru nangis sama Tuhan. Dia bilang, saya nangis, Tuhan, sampai kapan engkau biarkan saya mepet? Dia bilang, sampai kapan engkau gak pedulikan ya dengan hidupku? Engkau gak peduli aku nih suka cheesecake. Sudah 3 tahun gak makan cheesecake. Anehnya dia sebut itu tadi pagi, saudara. Saudara, dan begitu saudara dia selesai amin, itu bel bunyi. Cheesecake di depannya, dia nangis, dia bilang, Tuhan itu mendengar. Saya berkata, untung gua gak rakus. Saudara, sejujurnya, jangan berpikir Tuhan itu selalu rohani dan berkata begini, hai anakku, tolong jangan sentuh, ada orang membutuhkan. Enggak. Saudara, Tuhan ngomongnya gini, gendut. Aduh, terlaluan nih Tuhan. Ya, tapi itu hati nurani. Saya tahu dan saya kenali. Ya memang saya juga udah gendut, saudara ya. Saudara itu, dan tiba-tiba hati nurani bilang, kasih temanmu yang masih kurus. Ya. Dan sekali lagi, setiap kita dengarkan suara Tuhan, hasilnya selalu ajaib. Amin. Hasilnya pasti ajaib. Saudara, kita terus ya, kita terus. Saudara, sekarang adalah kesaksian Roh Kudus.
Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya coba terangkan pelan-pelan. Ya, saudara pernah enggak saudara dengar hamba Tuhan bicara atau orang cerita dan saudara bisa begini, kenapa ya? Dia baik, kelihatannya wow, kok saya enggak suka. Pernah enggak saudara alami begitu? Tapi sebaliknya ada orang yang sangat sederhana, saudara bilang kenapa ya kok saya bisa suka? Pernah rasa itu? Itulah kesaksian Roh Kudus. Nah, saudara, kesaksian Roh Kudus itu membuat saudara bahkan tidak mengerti. Nah, saudara, hari itu saya duduk baik-baik sebagai jemaat sama suami saya. Ada hamba Tuhan cerita, wah ajaib sekali, bla 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 bla, sangat ajaib. Saudara, suami saya bangkit ke WC. Suami saya tuh nggak pernah begitu, saudara. Suami saya itu orang yang sangat tertib, sangat hormat, sangat sopan. Terus saya senggol dia. Kamu kenapa ke WC? Ya sakit perut. Dia bilang, enggak. Kamu memangnya enggak rasa? Itu hamba Tuhan something wrong. Ya, saya bilang, saya rasa sih, tapi saya coba tengking-tengking. Sombong kali saya gitu ya. Saya coba tengking-tengking. Saya coba, ini siapa ini? Ya, saya bilang, saya rasa something wrong. Ya, selesai saudara, kami pulang. 5 hari kemudian ketahuan saudara, bahwa hamba Tuhan ini maaf kata bohong semua ceritanya. Saudara, dia ceritanya orang lain, dia ambil buat dia supaya dia dapat persembahan di berbagai tempat. Kesaksiannya bohong, semuanya bohong. Saudara, dan suami saya bilang, bener kan? Iya sih, saya bilang. Ya, saudara, kita tahu kok pasti. Saudara, kalau saudara ketemu orang nih, ada orang baik sama saudara ya, baik. Tapi saudara ya, tiba-tiba kenapa ya ada yang aneh dengan saya? Kenapa nggak bisa? Pernah saudara rasa itu? Itu kesaksian roh. Ya, itu kesaksian roh. Karena itu saya berkata, saudara nggak perlu takut. Saudara pasti dengar ada ini sesat, ada ini nggak benar, ini nggak baik. Saudara nggak perlu takut. Rohmu bisa menangkap. Apakah itu benar atau itu tidak? Saudara bisa menangkap. Karena Tuhan itu memberikan itu buat setiap kita. Nggak mungkin saudara Tuhan menyesatkan kita. Bahkan anak kecil aja bisa kok. Kalau saudara tahu anak kecil. Saudara dan anak kecil, saudara nanti akan lihat. Ya, ada dengan orang-orang tertentu. Badannya gede, anaknya bisa ketawa. Betul enggak? Tapi ada dengan orang tertentu baik, dipegang. Wah, saudara ya. Kalau anaknya peka, dia selalu tahu. Anak saya dari kecil, saudara, yang besar itu sangat sensitif, saudara. Saudara, kalau misalnya ada orang konseling dan orang itu jahat ya. Orang itu baru di depan pintu loh saudara. Dia lari saudara, dia tutup pintu. Saudara, dan dia bilang gini, orang jahat. Saudara, saya bilang, yang mama mesti doain orang jahat supaya bertobat. Baru dia buka pintu. Belum kenal. Tapi sebaliknya, saudara, hari itu ada datang, saudara konseling sama saya. Saudara, dia jatuh dalam dosa, ngerampok. Wah, pokoknya udah deh jelek banget. Tapi sudah bertobat, datang saudara. Anak saya cawil-cawil, main yuk katanya ya. Umur 3 tahun. Main yuk. Saudara, dan dia akhirnya main sama anak saya. Nih preman, sudah gede badan, gede tatoan ya. Main sama anak saya saudara ya. Saudara, loh apa? Kesaksian roh. Kesaksian roh. Saudara, kalau saudara pertajam, sebenarnya anak Tuhan gak bisa dibohongi. Tapi banyak anak Tuhan dengan mudah dibohongi. Karena apa? Saudara, dia tidak biarkan dipertajam. Saudara, dalam hidup saya ketemu dengan sangat banyak orang. Sangat banyak. Saya ketemu dengan orang-orang aliran keras itu. Waduh saudara ya. Jangan saudara pikir saya ini ketemunya cuma sama pendeta, saudara.
Saya ini ketemu sama aliran keras, politikus itu sangat banyak. Karena Tuhan memang bawa saya keluar. Saudara, Tuhan gak pernah suruh saya main di lingkupan aman gereja. Tuhan selalu suruh bawa saya main di lingkungan luar, saudara. Tuhan bilang jangan jadi jago kandang. Ya, cuma main di gereja, keluar kata Tuhan. Saudara, nah di mereka ada yang saya ketemu cuma tak. Saudara, saya tahu dia aliran sekeras apapun. Saya tahu ini orang benar hidupnya. Kesaksian roh gak bisa dibohongin. Tapi ada pendeta, saudara ya. Begitu tak cinta uang. Ya, itu kerasa di sini. Saudara bilang dari mana? Kesaksian roh. Kesaksian roh gak bisa ditipu. Saudara, kemarin pada waktu acara saya ketemu dengan banyak ormas. Dengan banyak saudara aliran-aliran. Dan ajaib sekali. Saudara, mereka beberapa itu sangat tulus. Sangat tulus. Saudara dikasih uang itu gak mau, saudara. Saudara dia bilang, Bu, buat bangsa, Bu. Saudara, waktu ada bom, saudara ya, masalah insiden, dia bilang begini, Bu, dia pakai bahasa dia ya, kalau buat Tuhan selalu, Bu, ada rintangannya. Dan dia bilang, Ibu, kita tahu, gak pernah, Bu, yang baik itu semua mulus, gak mungkin. Yang diridhoi Allah, dia bilang gitu ya. Selalu iblis gak suka. Saya selalu bilang gini, ini kenapa ya yang menguatkan saya aliran keras semua. Saudara, mereka, saudara yang tulus tetap berbeda. Cara mereka bicara, cara pandang mereka berbeda. Tetapi yang politikus ya itu lain lagi, saudara ya. Saudara, nah saya mau supaya kita belajar punya apa? Kesaksian roh. Kalau saudara punya kesaksian roh, saudara, engkau tidak akan, saudara, dengan sangat mudah ditipu, dimanfaatkan, bahkan jatuh dalam penghakiman. Engkau akan tenang dan melihat segala sesuatu. Kita teruskan, saudara. Ini baru 5, baru berapa ya? Baru 5 ya. Lagu pujian dalam penyembahan. Saya sampai ini sudah jam segini. Satu lagi aja deh ya. 7 bagus ya. Total sebenarnya ada 30. Saya berharap saudara mempelajari supaya saudara semuanya menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, kalau engkau menangkap suara Tuhan, maka sebenarnya kesembuhan ilahi, saudara bilang, Bu, itu karunia? Enggak. Cuma suara Tuhan. Saudara, bukankah Elia cuma bilang gini, Naaman mandi dan kemudian terjadi, betul kan? Bahkan Yesus saja cuma bilang begini, orang kusta pergi, ya sembuh, nggak pakai pegang tangan. Saudara berkata, Bu, untuk memenangkan persoalan simple. Tuhan cuma bilang sama Joshua, muter 13 kali, brek, hancur, betul kan? Saudara dan saudara berkata, Bu, saya butuh duit, apalagi butuh duit. Tuhan cuma ngomong, Petrus mancing. Dan kemudian saudara tahu ceritanya, mancing dapat apa? Dapat uang, dapat ikan. Di dalam ikan ada uang. Saudara, sesimpel itu. Sesimpel itu kalau saudara mendengar suara Tuhan. Jadi ini bukanlah, saudara, sesuatu yang susah. Tapi ini adalah senjata, adalah kunci, adalah power, adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara, dalam hidup saya sesungguhnya sampai hari ini saya melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, semua cuma karena apa? Mendengar suara Tuhan. Cuma itu, sangat. Dan kalau kita belajar, maka saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada buat aku. Nah, saudara, lagu pujian. Saudara seringkali pasti saudara pernah ngalamin lah.
Bangun tidur, tidak ada A, tidak ada B, ada satu lagu tidak bisa lepas dari pikiran saudara. Nah, atau kadang-kadang siang-siang, tiba-tiba muncul satu lagu, kadang-kadang nggak apa lagunya saudara. No, terus begitu ya. Cuma sepotong lagi saudara ya. Saudara, itu Tuhan mau bicara. Itu Tuhan mau bicara. Saudara, setiap kita. Ya. Coba belajar dengarkan kalau tiba-tiba ada lagu. Saudara, sekali waktu ada seorang ibu lagi masak loh. Dia tiba-tiba dengar lagu itu dan dia tidak bisa berhenti. Nyanyi terus, dia masak, nyanyi saudara. Dia nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli. Pokoknya saya lupa lagunya apa. Dia nyanyi terus saudara. Dia nyanyi sampai nangis saudara. Sembari masak dia nyanyi. Dalam hadirat Tuhan nyanyi lagu itu. Selesai masak, kering, saudara, selesai bunyi telepon. Saudara, dan kemudian ada peristiwa mengerikan. Dia dengan senyum berkata, nggak apa-apa, saya sudah dapat jawabannya, lagu tadi. Saudara, dan dia berkata sama saya langsung pergi. Ya, waktu itu dia dapat kabar, katanya ada yang pakai nama dia, rekening dia, sehingga saudara semua saudara uangnya di bank itu diambil saudara. Dan dia bilang, enggak, tadi saya sudah dapat. Tuhan pegang segala sesuatu. Saudara, dia pergi ke bank, dia kasih bukti bahwa dia tadi di rumah, ya dia tidak keluar, dia sedang tidak gunakan sama sekali. Saudara, dan orang banknya yang panik karena ternyata dibobol sistemnya. Saudara, tapi dia bilang, Pak, jangan khawatir. Ya, Bapak lihat aja di mana itu ditarik dan di mana itu terjadi. Kemudian kan biasanya keluar tuh struknya, di mana ditarik dan sebagainya. Bapak langsung ke sana. Saudara, dia bilang, iya bu, harusnya sih orangnya udah pergi ya bu, harusnya. Tapi saudara, aneh, begitu dia langsung ke sana. Saudara, itu orangnya masih di sekitar itu. Dan satpam mengenalinya. Saudara, tertangkap, singkat cerita uangnya belum kemana-mana. Ya. Dan kemudian semua dikembalikan dengan normal. Dia sampai berkata, ini kalau bukan Tuhan ya bu, hilang sudah. Tapi karena sepanjang saya masak, saya dengar lagu sepanjang saya masak. Dan saya nyanyi terus. Dan dia bilang, saya itu seperti ngelihat Tuhan rantai pegang tuh orang. Dan saya benar melihat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, belajar untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Saudara, yang ketujuh, saudara, adalah impresi atau kesan. Ya, dikatakan Paulus berbicara dan Paulus melihat dia. Serta menyadari bahwa orang itu mempunyai iman untuk dapat disembuhkan. Saudara, wajah kita itu tidak bisa dibohongi. Saudara, wajah kita itu ada impresinya. Ya, saudara mengeluarkan apa yang di hati. Ada sebuah film tentang ini, bagus banget tuh, film seri Don't Lie to Me judulnya saudara. Saudara, di film itu orang ini membaca saudara muka kita. Dan saudara, dia jejerkan di film itu ya. Kalau marah semua dari mukanya, Clinton, Barack Obama, siapapun. Kalau marah semua sama. Kalau sedih semua orang sama. Walaupun berusaha menutupin, gak usah nangis. Semua sama. Saudara, itu namanya impresi. Muka ini kelihatan. Ya, muka ini gak bisa dibohongi. Walaupun saudara duduk baik-baik, saudara bilang, bu pulang bu capek, itu kelihatan. Ya, atau ibu saudara bilang gini, bu cerita lagi, saya masih mau dengar. Itu kelihatan seharusnya. Itu muka kita, nggak bisa dibohongi. Itu ada filmnya dan itu sudah terbukti. Tapi Alkitab sudah mengajar itu. Nah saudara, kalau saudara pengen mendengar suara Tuhan, ya, saudara juga harus belajar peka pada waktu Tuhan bukakan mata kita untuk melihat ekspresi di wajah kita. Ya. Saudara, salah satunya saya pada waktu itu pergi ke Malaysia. Saya nggak bisa bahasa Inggris, bukan siapa-siapa. Saudara, saya tidak kenal orang itu.
Saudara, saya lihat di sebelah saya nggak bisa bohongin, wajahnya sangat luka, wajahnya sangat sakit. Ekspresi dan impresinya itu keluar sekali. Dan saya tahu maksud Tuhan. Saya cuma datangi, saya gak kenal sama sekali. Saya pegang tangannya, bilang gini, maaf ya Bu, saya bilang begitu. Pakai bahasa Inggris. Saya cuma rasa saya butuh mendoakan ibu. Ibu pasti sedang luka. Saudara, baru dipegang tangannya sudah nuangis, cuer, saudara. Saya gak bisa bahasa Inggris, saya doanya cuma gini, God you love her. Cuma begitu toh, saudara tak menangis, saudara ya. Saudara, saya bilang, Tuhan kamu tahu dia. Tuhan kamu cinta dia. Saya cuma ngomong begitu. Tuhan tolong dia, please. Please, saya cuma ngomong gitu. Wah, tak menangis. Saudara, saya cuma pegangin 10 menit. Selama saudara di situ 10 menit, saya cuma pegangin. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, dia selesai, dia bilang ini, terima kasih ya, terima kasih. Dia bilang, saya sudah pengen bunuh diri. Dia bilang, saya sudah tidak kuat dengan hidup ini. Ya, dan dia bilang, tapi dia bilang, tadi doa tadi saya tahu ada Tuhan. Loh, saya ini tidak bisa bahasa Inggris, saudara. Saudara, dan saya nggak tanya apapun. Tapi hari itu satu orang diselamatkan. Saudara, belajar untuk tahu bahwa impresi itu adalah suara Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mau bicara dengan kami. Bahwa suaramu adalah sumber kekuatan. Suaramu adalah sumber kemenangan. Suaramu adalah jalan keluar. Suaramu adalah segala-galanya. Tuhan, kami mau Engkau dan hadirat-Mu lebih daripada yang lain. Kami mau mengenal Engkau lebih dari yang lain. Engkau tahu begitu banyak persoalan, begitu banyak hal yang kami tanyakan. Tapi kami tahu jawaban yang sesungguhnya ada di dalam suara-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu mendengar dan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang semakin intim, semakin menyintai. Gereja ini jadi besar, gereja ini penuh kemuliaan, gereja ini jadi berkat karena nama-Mu yang disanjung tinggi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata.